Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari pelajaran kimia ini ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, untuk bab yang baru ini, pada pelajaran kimia ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi apa yang dimaksud dengan larutan? Nah, bukan larutan cap kaki 3 atau larutan cap badak ya. Larutan merupakan campuran homogen ya yang terdiri dari dua atau lebih dari dua zat. Jadi ketika campurannya dari dua zat itu juga bisa membentuk larutan. Kalaupun lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya itu juga bisa membentuk larutan. Yang penting campuran tersebut terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya, kemudian campurannya homogen, yaitu serba sama atau sama rata, terlarut sempurna, sehingga komposisi perbandingan masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut selalu sama. Contohnya adalah larutan gula. Lalu bisa kita lihat juga dari komposisinya. Kalau kalian menuangkan gula ke dalam air, berarti jumlah gulanya sedikit kan. Nah, kalau banyak pasti kemanisan. Nah, jadi zat yang terlarut itu jumlahnya sedikit ya, misalnya gula atau garam yang mau kita masukkan ke dalam air. Sedangkan kalau pelarut itu jumlahnya pasti banyak, lebih banyak, berkali-kali lipat daripada zat yang dilarutkannya. Nah, larutan ini bisa terbentuk dari zat terlarutnya bisa berupa zat padat, zat cair ataupun zat gas. Tetapi pelarutnya di sini adalah pelarut air. Karena kalau dipelajari lebih lanjut lagi, itu nanti kita temukan ada yang pelarut organik, ada pelarut non organik ataupun yang lainnya sesuai dengan zat terlarutnya. Jadi sama seperti pada padatan logam. Kalau logam yang dapat atau zat padat yang dapat menghantarkan listrik disebutnya konduktor, tapi kalau di larutan disebutnya larutan elektrolit. Begitu juga yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau di zat padat atau di logam itu namanya isolator ya. Jadi kalau di larutan namanya larutan non elektrolit. Lalu bagaimana kita bisa menentukan apakah suatu larutan itu larutan elektrolit atau non-elektrolit? Nah, hal ini perlu dilakukan pengujian terhadap larutan tersebut, yaitu dengan menggunakan alat uji elektrolit yang terdiri dari suatu larutan yang di dalam tabung atau di dalam gelas ukur, kemudian dicelupkan elektroda negatif dan elektroda positif yang disambungkan ke dalam aki dan diletakkan lampu, sehingga dengan indikator lampu dan gelembung gas yang ada di sekitar elektroda negatif dan elektroda positif kita bisa mengetahui apakah suatu larutan tersebut merupakan larutan elektrolit atau non elektrolit, ataupun bisa juga elektrolitnya lemah. Indikator ketika larutan itu bersifat elektrolit kuat, maka lampunya menyala dengan terang, kemudian di sekitar elektroda positif dan negatifnya terbentuk gelembung-gelembung gas yang banyak. Nah, kemudian ketika larutan tersebut merupakan larutan elektrolit lemah, maka nyala lampunya itu redup, kemudian ada sedikit gelembung gas. Ataupun ketika lampunya padam tetapi ada gelembung gas, itu juga merupakan larutan elektrolit lemah. Berbeda dengan larutan non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti dia tidak menyala sama sekali atau padam ya, dan tidak ada
gelembung gas di sekitar elektroda positif dan negatifnya. Lalu jika ada pertanyaan apakah garam dapur yang masih berbentuk padatan bisa menghantarkan listrik atau harus dilarutkan dulu ke dalam air baru bisa. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya, apakah larutan gula juga bisa menghantarkan listrik? Ya, yang pertama itu garam, kemudian yang kedua gula. Jadi beda jenisnya ya. Nah, jadi yang mendasari kenapa larutan tersebut menjadi larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah maupun non-elektrolit adalah proses terjadinya disosiasi atau ionisasi dari molekul-molekul yang dilarutkan tersebut di dalam air. Jadi tabung yang pertama di sebelah kiri itu merupakan larutan elektrolit kuat yang dapat menyalakan lampu dengan terang. Nah, kenapa lampunya bisa menyala dengan terang? Ini terjadi karena adanya pemisahan atau disosiasi ion-ion yang secara sempurna sehingga tidak ada molekul atau senyawa yang utuhnya, semuanya menjadi ion-ion sehingga ionnya banyak dan dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion tersebut. Selain itu muncul juga gelembung-gelembung gas di antara elektrodanya. Nah, biasanya molekul-molekul yang merupakan elektrolit kuat ini merupakan molekul yang tergolongnya garam, kemudian asam kuat dan basa kuat. Nah, nanti kita lihatkan contoh-contoh yang termasuk asam kuat, basa kuat, dan juga garam. Nah, yang kedua adalah elektrolit lemah. Jadi larutan elektrolit lemah ini berasal dari molekul-molekul atau senyawa yang terurai sebagian atau terionisasi sebagian. Contoh dari larutan elektrolit lemah ini adalah senyawa atau molekul yang termasuk ke dalam golongan basa lemah dan asam lemah. Nah, nanti kita perlihatkan apa saja contoh-contohnya dari basa lemah, dari asam lemah. Sehingga ketika asam lemah atau basa lemah tersebut dilarutkan ke dalam air, maka ionisasi yang terjadi adalah ionisasi sebagian, sehingga lampunya menyala dengan redup dan gelembung gas yang muncul sedikit. Kemudian yang tabung ketiga yang sebelah kanan itu merupakan larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini bisa dilihat gambarnya masih berbentuk molekul atau senyawa utuhnya ketika dimasukkan ke dalam atau dilarutkan ke dalam air, sehingga tidak ada ion-ion yang terbentuk yang dapat mengalirkan listrik, sehingga lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang terbentuk karena tidak adanya ion. Nah, ini merupakan contoh-contohnya dari larutan elektrolit kuat ya, yang terdiri dari asam kuat, basa kuat, dan garam. Lalu ada larutan elektrolit lemah yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah, dan juga larutan non-elektrolit ya. Jadi selain larutan asam, basa, dan garam, contohnya gula, alkohol, glukosa, dan urea, itu tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, yang perlu diingat adalah semua senyawa-senyawa elektrolit dan non-elektrolit ini ketika diujikan pada alat uji elektrolit harus berbentuk larutan. Jadi harus dilarutkan dulu ke dalam air. Jadi garam dapur atau garam NaCl yang murni tersebut ketika dalam berbentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak bisa menyalakan lampu dan tidak juga muncul gelembung, karena ketika ion-ion dalam bentuk padatan akan terikat sangat rapat dalam kristalnya sehingga tidak bisa bergerak bebas ya. Jadi yang bisa menghantarkan listrik itu ketika dilarutkan dalam air senyawa asam kuat, basa kuat, garam, asam lemah, basa lemah, itu semuanya harus dilarutkan dulu ke dalam air, lalu akan terbentuk ion-ionnya. Nah, kadar ionnya tergantung dengan seberapa kuat senyawanya tersebut. Nah, kalau kalian penasaran, silahkan coba di rumah sendiri ya. Kalau yang ada alat-alatnya dan bisa mempraktekannya, itu lebih bagus lagi. Nah, ini merupakan persamaan reaksi ketika senyawa-senyawa elektrolit dari asam lemah ataupun basa lemah atau dari yang kuat dilarutkan ke dalam air ya. Jadi penguraian ion-ionnya seperti ini.
Dan nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di pembahasan reaksi redox di pertemuan selanjutnya. Dan ini merupakan tabel dari beberapa rumus asam, bisa kalian pelajari sendiri ataupun kalian cari bahan-bahan materi larutan elektrolit dan non elektrolit di internet ya. Selamat belajar ya. Minggu ini belum ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.